Sidang ijazah palsu sudah berapa kali dilaksanakan dan subjeknya jelas kepada siapa yang terlapor dan tergugat. Seorang Joko Widodo yang sampai hari ini bukan hanya objek barang buktinya, tapi subjeknya tidak pernah datang untuk memberikan kesaksian. Tolong Mahkamah Konstitusi ya, jadikan ini sebagai momentum untuk mengembalikan jati diri kalian, citra kalian sudah sebagaimana mestinya, mengembalikan trust kepercayaan publik kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Blog Soto Channel dalam obrolan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat Blog Soto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini Sabtu tanggal 30 Maret ya 2024. Mari coba kita sedikit membicarakan tentang apa yang menjadi isu politik terkini ya. Ya, sebagaimana Blog Soto Channel gitu sahabat-sahabat sekalian. Dan kalau bicara tentang politik, tentu saja hari ini isu yang sangat spesifik masih berkaitan dengan segala macam isu kecurangan ya dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 ini. Di mana hari ini berkaitan dengan itu prosesnya telah memasuki laporan kepada Mahkamah Konstitusi atas segala macam yang berkaitan dengan sengketa pilpres gitu ya. Dan sebetulnya di samping itu juga kita melihat DPR kemarin sudah melaksanakan rapat bersama Bawaslu dan tim penyelenggara pemilu lainnya, di mana ketika itu rapat akan disambung lagi pada Senin nanti pada tanggal 1 April kalau nggak salah dijadwalkan itu. Dan semoga kemudian rapat tersebut paling tidak menjadi salah satu sarana publik untuk mengetahui segala macam apa yang menjadi pertanyaan dan kejanggalan dari proses pemilihan umum sampai hari ini. Nah, tapi hari ini sahabat-sahabat sekalian, mari kita fokus dengan jalur di Mahkamah Konstitusi ya, di mana paslon 01, paslon 03, kemudian juga dengan paslon 02 sudah masing-masing memberikan kesaksian mereka baik melalui masing-masing paslonnya atau dititipkan kepada kuasa hukumnya. Lepas dari situ kita lihat juga kemudian perang argumentasi ya masing-masing dilakoni di luar dari sidang Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa argumentasi dan narasi yang kemudian muncul dari paslon 02 mengatakan bahwa 01 ini, 03 ini salah alamat dan lain sebagainya ya. Ada juga yang kemudian dibalas dari 01 kami akan membuat menangis Hotman Paris dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu kita tentu saja sebagai rakyat ya yang kemudian menitipkan hak kedaulatan kita kepada mereka-mereka yang akan memimpin atau yang kemudian akan melaksanakan proses-proses penyelenggaraan negara nanti, berharap hasil pada kemudian hari nanti meski tidak mencapai titik sempurna apa yang kemudian kita inginkan, paling tidak membukakan kita tabir dari segala macam praktik yang menjadi pertanyaan dan kejanggalan publik ya. Kita pengen Mahkamah Konstitusi itu berlaku tidak seperti apa yang kemudian menjadi penilaian negatif publik selama ini tentang citra dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kita berharap nih ya Mahkamah Konstitusi memanfaatkan momentum ini agar kemudian nanti hasil yang diputuskan akan berpengaruh pada pengembalian jati diri dan citra baik dari Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of konstitusi ya, mengembalikan citra baik sebagaimana lembaga Mahkamah Konstitusi, hakim adil, hakim agung ya. Melihat juga alhamdulillahnya Paman Usman tidak ikut terlibat dalam orang yang kemudian akan memutuskan ya
berbagai macam pertimbangan dari sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Nah, saya melihat di situ ada salah satu celah untuk kemudian nanti pada akhirnya keputusan ini akan berpengaruh kepada paling tidak mengembalikan ya jati diri Mahkamah Konstitusi ini ya. Karena kalau kita flashback sedikit nih sahabat-sahabat sekalian ya, memang Paman Usman ini begitu berpengaruh sosoknya dalam kontestasi Pilpres hari ini yang memenangkan paslon 02 ya. Terduga beliau merupakan orang yang kemudian bagian dari salah satu aktor untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Beberapa hari kemarin bicara sedikit tentang Paman Usman ini, setelah kemudian ia menggugat hasil putusan MK, dia tidak menerima dirinya untuk kemudian dicopot sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Akhirnya karena ya ketidakterimaan beliau ini diberikan sanksi kembali, ditegur kembali gitu ya. Memang bicara tentang Paman Usman ini sangat problematik gitu sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, ada satu poin yang ingin kami sorot ya, kami garis bawahi tentang proses Mahkamah Konstitusi sampai hari ini, di mana ada satu orang yang luput untuk kemudian menjadi subjek didatangkan dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi, yaitu mastermind, kalau Pak Rocky Gerung bilang dirtiman ya, Pak Joko Widodo ya, yang bukan tidak mungkin adalah orang di balik segala macam problematika, kemelut, kejanggalan yang terjadi dalam proses pemilihan umum sampai hari ini ya. Kita melihat di beberapa media hanya 4 orang saja yang kemudian berasal dari lingkar kekuasaan ini kemudian coba didatangkan ke Mahkamah Konstitusi atas laporan yang dibacakan oleh paslon 01, paslon 03 ya. Paling tidak ada Menteri Keuangan, Mensos, Mendak, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pak Muhadjir Effendi ya. Nah ini saya ingin bilang bahwa ada satu subjek yang luput nih ya, Pak Joko Widodo. Kenapa beliau namanya kemudian tidak untuk dipanggil dalam memberikan kesaksian ataupun memberikan pernyataan, penjelasan atas segala macam pertanyaan-pertanyaan publik sampai hari ini. Karena kalau kita melihat apa yang menjadi laporan gugatan dari masing-masing pasangan calon, paling tidak ya, meski secara lengkap kita tidak membaca, ada beberapa tuntutan yang menjadi isu-isu penting ya, terkait dengan bagaimana perangkat negara ini dilibatkan dalam proses pemilihan umum yang semestinya mereka netral, politisasi bansos, dan dugaan keterlibatan presiden dalam upaya mengatur segala macam praktik kecurangan pemilihan presiden. Dan ketiga poin ini sangat berkaitan dengan kerja-kerja presiden. Kenapa? Karena orang-orang yang kemudian disinggung dalam laporan gugatan paslon 01, paslon 03 terkait dengan kerja-kerja menteri yang tidak netral dan ada upaya-upaya dari kerja-kerja menteri ini yang terlibat dalam pemenangan paslon tertentu adalah tidak lepas dari bagaimana kerja-kerja itu juga diketahui oleh presiden ya. Sebagaimana kita ketahui, fungsi tugas dari kementerian adalah menjadi pembantu dari presiden ya. Jadi bohong kalau kita menaifkan apa yang menjadi kerja-kerja kementerian terkait dengan berbagai macam praktik yang bersinggungan dengan proses pemilihan umum lepas dari perhatian presiden, lepas dari komunikasi dan koordinasi presiden ya. Sayang sekali misalnya kalau ini kemudian tidak terjadi dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi semacam menghina prinsip tentang bahwa semua orang sama di mata hukum ya. Kami melihat prinsip ini rusak di rezim Pak Joko Widodo karena bukan hanya hari ini, kemudian nanti peluangnya beliau tidak akan didatangkan dalam ruang persidangan ya. Sudah terjadi pola yang demikian berulang-ulang dan sudah pernah terjadi. Sidang ijazah palsu
Sudah berapa kali dilaksanakan dan subjeknya jelas kepada siapa yang terlapor dan tergugat. Seorang Joko Widodo yang sampai hari ini bukan hanya objek barang buktinya, tapi subjeknya tidak pernah datang untuk memberikan kesaksian. Selain sidangnya yang sudah dilaksanakan berkali-kali dan begitu molor sampai hari ini, kita lihat sudah ada orang yang dirugikan ya dalam sengketa ijazah palsu ini ya. Pak Bambang Tri ya sudah beberapa bulan mendekam di penjara, begitu juga dengan Abi Gusnur. Lepas dari kasusnya yang sudah selesai, kita melihat hari ini masih ada juga kelompok-kelompok yang kemudian melaporkan gugatan ijazah palsu ini. Tetapi hari ini molor, dan bukan hanya molor, barang bukti ijazah yang kemudian diklaim asli ini tidak pernah didatangkan. Atau paling tidak persidangan ini kemudian memaksa untuk memanggil Pak Joko Widodo menjelaskan hal yang kemudian seharusnya ia jelaskan. Nah, pola ini yang kami tidak harapkan kemudian terjadi di Mahkamah Konstitusi ya. Kembali lagi kita mengingatkan bahwa orang-orang yang disinggung dalam laporan dari Paslon 01, Paslon 03 adalah orang-orang yang tidak lepas kerja-kerjanya, tidak lepas komunikasinya, tidak lepas koordinasinya itu dari seorang presiden. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kementerian ini berjalan sebagaimana tugasnya sebagai seorang pembantu dari presiden ya. Apalagi yang dilaporkan itu adalah kerja-kerja yang berhubungan dengan kerja-kerja profesional mereka sebagai para penyelenggara negara. Jadi tolong Mahkamah Konstitusi ya jadikan ini sebagai momentum untuk mengembalikan jati diri kalian, citra kalian sudah sebagaimana mestinya, mengembalikan trust kepercayaan publik kepada kalian dengan bukan hanya kemudian keputusannya yang akan berpihak pada keadilan, kejujuran dan kebenaran, tetapi kemudian kita diedukasi dengan segala macam proses yang semestinya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti biasanya, saya meminta pendapat dan pandangan sahabat-sahabat Bloko Soto Channel nih. Seperti apa pandangannya. Oke? Tolong berikan komentar kalian. Demikian hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.